Halo semuanya, kami dari kelompok studi desain interior 4 dan kami dari kelompok kecil 4. Ini adalah nama kelompok-kelompok kami, ada saya sendiri, Angel Andriana, terus ada Heidi, ada Natasha, sama Natasha Felianiu. Oke, next. Jadi sebelum kita mulai langsung ke masalah dan desain yang kita akan jelaskan, kita akan membahas dulu dari SPOT-nya. Di sini ada strength, weakness, and opportunities dan threat. Dari strength-nya sendiri, setelah kami analisa, bangunan kerajaan ini tuh sangat masih dilestarikan seperti zaman dulu dan lokasinya cukup strategis dan dekat dengan bandara. Uh, Weakness-nya itu atau kekurangannya adalah kurangnya fasilitas umum yang memadai di sekitar istana. Lalu bangunan pun terlihat gelap dan tua. Lalu juga narasi mengenai budaya Sumbawa belum terlalu jelas dan juga valid. Area dalam istana yang kosong sehingga tidak ada yang bisa diperlihatkan atau yang bisa menjadi ikon. Lalu opportunities atau peluangnya itu dapat mengembangkan pengetahuan mengenai budaya Sumbawa yang beragam jika dikelola dengan baik. Lalu threats atau ancamannya itu mudah dilupakan oleh warga sekitar jika tidak dilestarikan dengan baik. Budaya Sumbawa yang belum banyak dilirik oleh turis, juga banyaknya vandalisme, dan yang terakhir adalah koleksi yang dapat berubah warna, keropos, dan lainnya. Pada bagian ini, kami merumuskan masalah utama dalam desain. Pertama, bagaimana istana dalam loka bisa menjadi objek wisata yang menarik tanpa menghilangkan keaslian dan identitas budayanya. Kedua, bagaimana menghadirkan desain yang inklusif sehingga semua pengunjung, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses dan menikmati nilai sejarah serta budaya yang ada. Tujuan dari desain ini adalah menghidupkan kembali kompleks istana dalam loka dengan menghadirkan ruang dan spot baru yang lebih menarik bagi pengunjung. Namun, pengembangan ini tetap menjaga keaslian dan identitas budaya bangunan. Selain itu, desain juga dibuat inklusif sehingga semua pengunjung dapat mengakses, memahami, dan menikmati pengalaman ruang tanpa terkecuali. Selanjutnya, setelah kami menghitung dari zona-zona yang ada zona A, B, dan C dan D, kami mendapatkan untuk di zona A itu 327,6 meter kuadrat. Lalu untuk zona B itu 342 meter kuadrat untuk pameran-pameran. Dan untuk zona C, kami mendapatkan 77 meter kuadrat. Dan untuk zona D, lebih ke area transisi, kantor, dan service room, itu di 208,2 meter kuadrat. Maka dari itu, kami mendapatkan bubble diagram keseluruhan dari kompleks istana dalam loka ini. Untuk area tengah itu untuk di si istananya, istana dalam lokanya, dan menjadi pameran tetap. Lalu kami masuk melalui entrance dan juga exit di pintu yang sama dengan transisi. Adanya transisi untuk pergi ke area kompleks istananya. Lalu untuk di sebelah kanan itu lebih untuk beristirahat, bermain karena ada toilet, food court dan juga taman. Untuk area sebelah kiri itu lebih ke untuk publik. Jadi bisa bersantai dengan auditorium, membaca dengan perpustakaan dan juga adanya pameran temporer untuk mereka yang menanjak inklusivitas itu. Lalu untuk di bagian yang belakang istana itu lebih untuk em, para pekerja. Jadi ada kantor, gudang dan juga labnya. Untuk desain konsep sendiri, kami mengambil sebuah tema yaitu multisensory cultural experience dengan style Sumbawa tropical. Dengan begitu, kami mengambil judul yaitu A Space for Every Sense and Soul. Next. Dimulai dari konsep naratifnya sendiri, museum dalam loka ini dirancang sebagai ruang perjalanan sejarah yang mengajak pengunjung untuk memahami sejarah dari Kesultanan Sumbawa itu sendiri. Mulai dari em, eh, museum ini tidak hanya menempatkan istana sebagai objek semata, tapi juga sebagai pusat makna tempat bertemunya kekuasaan, adat, dan spiritualitas dari Kesultanan Sumbawa. Narasi museum menegaskan bahwa meski kekuasaan kesultanan memudar, nilai adat bersendikan syara bersendikan kitabullah tetap menjadi fondasinya. Artinya itu,
adat atau aturan dan kebiasaan hidup masyarakat berlandaskan pada syariat Islam dan syariat Islam itu sendiri bersumber dari Kitabullah atau Al-Quran. Next, untuk konsep bentuknya sendiri, kami menggunakan Istana Dalam Loka sebagai reference. Jadi banyak menggunakan bentuk-bentuk dari istana itu sendiri. Yang kami ambil adalah bentuk geometrisnya, dan yang digunakan adalah bentuk kotak, segitiga, dan lingkaran dengan tujuan ruangan yang lebih fungsional. Bentuk linear pada denah dan elemen ruang banyak didominasi juga oleh garis lurus yang memberikan kesan teratur, profesional, dan efisien. Next. Terus ini untuk konsep material, dari konsep material kita akhirnya kita punya dari kayu jati. Jadi kalau kayu jatinya sendiri itu dipakai dari material khas Istana Dalam Loka. Terus juga ada kayu cendana untuk jadi alternatif. Selanjutnya dari area food court kita pakai warna palet warna dengan dominasi warna tua atau dengan warna coklat tua. Dan terakota juga dipadukan warna mozaik tiles buat aksen warna dan menciptakan suasana yang hangat juga natural dan nyaman. Terus bagian ini juga bakal dibuatnya sesuai dengan konsep yaitu semi outdoor yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Lalu bagian area taman itu dirancang digunakan kayu ulin secara menyeluruh, jadi memberikan ruang yang teduh buat dan kontras untuk elemen taman di sekitarnya. Lalu untuk konsep warna pada area residen itu lebih menggunakan warna palet yang netral hangat dan juga tetap menggunakan material alami seperti kayu dan di dindingnya itu menggunakan warna-warna putih. Lalu untuk mendukung pencahayaan alami kami juga menggunakan material transparan yaitu dari fiberglass. Lalu untuk di area kantor sama seperti residen kami menggunakan kayu tapi menggunakan konsep yang lebih modern. Jadi di dinding-dindingnya kami menggunakan cat warna putih atau warna palet netral off white dan berfinishing dari matte itu sendiri. Untuk bagian lab konservasi dan gudang sendiri itu mengadopsi konsep natural fungsional, jadi memadukan material kayu alami, palet warna netral seperti off-white dan juga coklat terang, lalu juga memiliki elemen semi transparan yaitu berupa frosted glass yang dilapisi oleh UV protection, berfungsi untuk mendistribusikan cahaya secara diffuse, juga menjaga kestabilan pencahayaan, juga menciptakan suasana kerja yang tenang dan juga fokus. Next. Berikut adalah konsep penghawaan untuk area food court, souvenir, dan taman dan lobi. Seperti area semi outdoor itu memanfaatkan penghawaan alami melalui bukan ruang yang luas dan juga menggunakan sirkulasi silang, sehingga udara dapat mengalir secara optimal dan pergerakan udara alami ini menjaga kenyamanan termal sekaligus mendukung suasana makan yang segar dan terbuka. Untuk area toilet umum dirancang sebagai ruang yang semi terbuka juga untuk memanfaatkan penghawaan alami melalui bukaan yang luas dan konfigurasi sirkulasi silang. Untuk di area Udara kantor, saya menggunakan wall air conditioner. Jadi kita menggunakan AC di sini untuk kenyamanan dari para pekerjanya juga dan efisiensi dari para pekerja. Tapi kami juga tetap menggunakan bukaan yaitu seperti jendela untuk sirkulasi siram mereka. Untuk di area residen, penghawaan alami lebih digunakan dengan memanfaatkan sirkulasi silang juga. Jadi, untuk pintu masuk menggunakan jendela dan di bagian belakang juga ada jendelanya. Lalu menggunakan ceiling fan untuk penghawaan yang lebih enak dan juga tentunya kami menggunakan exhaust fan di area kamar mandi karena untuk mengurangi bau, jamur dan juga kelembapan di area tersebut. Untuk penghawaan lab konservasi dan gudang sendiri itu dirancang menggunakan sistem gabungan buatan dan juga alami, yang dirancang itu untuk mengontrol dan menjaga stabilitas suhu serta kelembapan udara demi melindungi koleksi dan juga menjaga agar koleksi itu tidak
rusak. Yang digunakan ada penggunaan air conditioner, juga ada dehumidifier, dan juga bukan alami berupa grill. Selanjutnya untuk konsep pencahayaan di area food court itu menggunakan lampu gantung rattan dan juga cahayanya lebih hangat. Juga ada juga beberapa vegetasi dan detail material untuk pemakaian aksen lighting, juga memberikan atmosfer hangat. Selanjutnya juga ada downlight dan beberapa spotlight untuk memberikan cahaya merata pada area makan dan sirkulasi. Selanjutnya pada area taman juga menggunakan aksen lighting pada kolom dan atap expose. Juga fungsinya sebagai highlight untuk lebih melihatkan atap expose-nya sehingga terlihat lebih menonjol. Juga digunakan lampu LED penerangan utama agar pada jalur jalan tetap terang dan nyaman saat malam hari. Juga beberapa tree spotlight untuk di sekitar pavilion untuk menghindari kontras terang gelap yang berlebihan dan area sekitar pavilion juga tidak terasa gelap. Untuk di area pameran, kita menggunakan kain transparan yang juga bisa digunakan pada area-area yang memakai skylight untuk mengurangi paparan sinar matahari yang berlebihan. Lalu menggunakan lampu spotlight memegang peran penting dalam pencahayaan di museum karena dapat menonjolkan objek pameran dan detail tertentu agar menjadi fokus visual pengunjung. Selanjutnya untuk area residen, konsep pencahayaan yang ada alami dan juga buatan. Untuk pencahayaan alami tentunya dari jendela-jendela yang berada di area kamar dan juga di area pantry. Lalu untuk pencahayaan buatan, di kamar tidur itu kami menggunakan warm light dengan dominan 2700 sampai 3000 K. Itu menciptakan suasana yang lebih rileks bagi para residen. Lalu untuk di area pantry kami menggunakan test lighting dan juga menggunakan downlight. Lalu untuk di area kantor menggunakan pencahayaan alami dan buatan juga. Akan tetapi penggunaan lampu buatannya itu lebih ke general light karena untuk pekerja. Jadi para pekerja dapat lebih fokus dan juga cahaya yang netral itu tidak menimbulkan silau dan dikombinasi dengan test lighting pada area pantry tersebut. Untuk pencahayaan pada lab konservasi dan juga gudang itu menggunakan pencahayaan buatan yang stabil, merata, dan aman bagi koleksi, sehingga menggunakan general lighting berupa grid yang sebagai pencahayaan utamanya. Lalu ada juga penggunaan test lighting untuk meja kerja di lab, dan juga pada gudang koleksi pencahayaan itu dirancang untuk secukupnya saja dan tidak berlebihan, agar tidak merusak koleksi yang ada. Berikutnya adalah konsep inklusif. Untuk konsep desain inklusif, Museum Istana Dalam Loka bertujuan menghadirkan ruang museum yang dapat diakses, dipahami, dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengandang usia, kemampuan fisik, dan keterbatasan sensorik. Penerapan desain inklusif diwujudkan melalui sirkulasi yang ramah difabel dan sistem informasi multisensori yang jelas dan intuitif. Untuk pengunjung tunanetra, kita menggunakan jalur taktil dan handrail seperti ada braille, teks kontras warna tinggi, penanda suara dan deskripsi verbal, objek pamer sentuh dan material samples. Untuk tour, ada akses informasi melalui sentuhan dan suara. Untuk pengunjung tuli dan gangguan pendengaran, menggunakan informasi visual dan berbasis teks, isyarat cahaya dan signage, dan visibilitas ruang dan aktivitas yang jelas. Lalu untuk pengunjung neurodiverse atau spektrum autisme, menggunakan bisa dapat kontrol stimulus sensorik seperti cahaya, suara, dan tekstur di ruangan, kontrol ruang bergema, sensory support kit seperti adanya mainan, fidget, dan juga headphones, alur ruang yang jelas dan dapat diprediksi, dan ruang tenang kayak quiet space, dan pilihan interaksi. Untuk pengunjung kursi roda, ada jalur tanpa hambatan seperti ramp, koridor yang lebar, lantainya rata.
elemen pamer dan panel pada ketinggian yang terjangkau, dan ruang putar, area berhenti, dan toilet aksesibel. Berikut adalah mood board kami. Mood board ini menggambarkan konsep desain kami, yaitu cultural, warm, dan inclusive. Kami menggunakan warna earthy seperti coklat, beige, dan terakota untuk menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Selanjutnya mengenai implementasi desain. Jadi ini berikut adalah key plan dari bangunan yang kami rancang. Di sini ada kantor, gudang fasilitas, gudang koleksi, lab, residensi, pameran tetap, taman, toilet umum, food court, eh, area parkir, taman inklusif, dan pameran inklusif atau temporer, perpustakaan, dan toilet umum. Pertama di sini ada pameran tetap atau ini berada di dalam Istana Dalam Loka di lantai 2. Ini adalah pameran tetap baju. Selanjutnya di bagian sini kita akan membahas mengenai baju yang ada di dalam Istana Dalam Loka, di mana di sini ada 3 kasta, yaitu kasta paling rendah di dalam istana hingga kasta yang paling tinggi di dalam istana. Yang pertama, yang paling bawah adalah pelayan, lalu yang kedua adalah para pejabat, dan yang terakhir adalah para bangsawan. Next. Di sini adalah salah satu contohnya, di sini adalah pameran baju untuk busana untuk formal para pelayan istana dan busana sehari-hari pelayan istana. Next. Juga di sini ada selanjutnya ada food court. Food court ini dipakai untuk membeli makanan untuk para pengunjung datang dan menikmati waktu di tempat ini. Next. Selanjutnya di bagian taman, bagian taman ini adalah untuk taman umum sehingga bisa dipakai untuk berbagai orang atau berbagai golongan. Jadi, di sini terdapat tactile steps untuk teman-teman um, disabilitas, lalu untuk teman-teman lainnya. Juga di sini ada tempat untuk lebih ke aktivitas anak-anak dan juga tempat untuk bersantai. Nah, selanjutnya di sini ada taman inklusif. Ini terletak dekat dengan museum inklusif. Di sini berisi tentang lebih ukurannya jauh lebih kecil dari taman umum. Cuman di sini lebih untuk aktivitas-aktivitas yang lebih sensor sensorik. Seperti di sini ada sensory step dan juga ada area untuk tunnel. Next. Berikutnya adalah untuk pameran inklusif. Ini ada bagian resepsionisnya. Next. Di dalam pameran inklusif, kita menggunakan banyak area di mana pengunjung bisa memegang tekstil gitu. Jadi kebanyakan mereka bisa memegang dan mendengarkan em, dengan menggunakan si headphones itu. Next. Terus ini bagian di mana mereka pengunjung tuh bisa fokus mendengarkan suara uh, bikin kain tenun dan juga suara musik tradisional itu menggunakan uh, touchscreen dan headphones untuk mendengarkan suaranya. Next. Ini adalah area VR. Jadi untuk pengunjung yang inklusif itu mereka karena tidak bisa akses ke istana dalam lokanya, mereka bisa
menggunakan VR untuk merasakan bagaimana rasanya itu di Istana Dalam Loka gitu. Next. Ini beberapa area untuk baca tentang sejarahnya, sejarah Sumbawa dalam Istana Dalam Loka. Next. Dan ini keseluruhannya. Next. Lalu ini pameran tetap di Istana Dalam Lokanya, eh, area kain. Ini adalah tempat di mana pengunjung bisa merancang krea alang sendiri dengan menggunakan eh, tablet touchscreen. Next. Ini beberapa display krea alang dan sejarahnya. Next. Di sini mereka pengunjung juga bisa sentuh dan merasakan tekstur tekstil krea alang dan juga belajar bagaimana krea alang itu dibuat. Next. Pengunjung bisa lihat eh, alat yang digunakan untuk membuat krea alang, yaitu gedok. Next. Next. Berikutnya adalah toko souvenir. Next. Next. Jadi di toko souvenir kita menggunakan em, banyak kayu dan em, berpaduan eh, tradisional dan juga modern. Next. Ini adalah bagian display untuk menjual buku, poster, dan juga em, berbagai barang yang lain. Next. Kita juga ada area di mana pengunjung bisa sewa pakaian adat. Next. Yang terakhir ada toilet umum. Next. Untuk toilet umum, saya menggunakan banyak material kayu agar suasananya tetap hangat dan juga ada sense tradisionalnya. Next. Dan saya menggunakan banyak warna, saya menggunakan banyak material terakota. Next. Selanjutnya, untuk implementasi desain pada gate, saya menggunakan tinggi sekitar 4 meter lebih untuk di gate. Jadi gate ini nyambung dengan pos satpam di sebelah kiri, lalu lobby di sebelah kanan. Selanjutnya, jadi dari gate tersebut, di belok kanan kami akan masuk ke resepsionis. Jadi resepsionis itu bisa masuk lewat 2 jalur, yaitu lewat area parkir di sebelah belakang dan juga gate tadi untuk pejalan kaki. Lalu di resepsionis ini, di lobi utama, kami menggunakan material kayu dan juga lantai terakota. Di resepsionis ini juga bisa menyimpan atau menitipkan barang-barang kepada para resepsionisnya. Dari resepsionis itu kita jalan ke area transisi. Di area transisi ini supaya lebih interaktif, saya menggunakan bacaan-bacaan untuk sejarah singkat dari kerajaan Sumbawa ini. Misalnya pada era kolonial Belanda tersebut. Selanjutnya di pos satpam menggunakan material yang simpel saja, yaitu lantai dari terakota dan juga em, dinding berwarna putih dengan aksen-aksen kayu pada furniturnya. Selanjutnya untuk pameran tetap, saya mendapatkan bagian dari pameran sejarah. Di sejarah ini saya menggunakan bacaan dari masa Kesultanan sampai masa sekarang. Jadi ada bacaan dan juga ada gambar-gambar dari yang mengisahkan bacaan tersebut. Seperti ini tampaknya di area istana tersebut, area tetap. Jadi sebelah kanan ada untuk bacaan dan sebelah kiri ada
bisa untuk putar-putar seperti ini. Jadi palet-palet ini tuh bisa diputar. Jadi ada gambar, ada juga bacaan jika kita putar selanjutnya. Itu. Selanjutnya untuk area residensi ini lebih diperuntukkan untuk para residen. Jadi untuk mereka yang menginap untuk penelitian di Sumbawa tersebut atau di Istana Dalam Loka. Jadi di area residensi ini, bagian tengah itu lebih untuk komunal. Jadi area pantry, memasak, makan, maupun bekerja juga bisa dilakukan di area pantry ini. Lalu untuk kamar tidur ada dua, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Sebe- Jadi kamar tidur ini menggunakan bunk bed 2+1 orang. Jadi eh, bunk bed untuk 2 orang, di paling bawahnya itu bisa ditarik untuk orang lainnya lagi. Jadi bisa maksimal untuk 3 orang per kamar. Lalu di area belakangnya ada toilet dan penyimpanan baju. Selanjutnya untuk di kantor kepala sendiri, em, pekerja kantornya, stafnya itu ada 4+2 orang. Jadi saya menggunakan 6 meja di area tengah yang open space dengan printer, pantry, area makan, dan juga penyimpanan-penyimpanan file yang ada. Selanjutnya ini untuk ruang khusus dari kepalanya, ada dua dan menggunakan ukuran yang sama. Material-material yang digunakan juga menggunakan material yang sama, yaitu dari kayu HPL. Lalu ini untuk ruang meetingnya. Ruang meeting menggunakan bukaan jendela yang besar untuk pencahayaan yang masuk dan menggunakan lampu LED supaya mereka dapat lebih fokus dalam bekerja dan juga untuk meeting tersebut. Selanjutnya untuk di gudang fasilitas, saya menggunakan em, rak untuk ditarik-tarik dan juga bisa didorong. Fas, eh, Ventilasi yang digunakan juga ventilasi alami dan juga menggunakan dehumidifier yang sudah disebutkan di konsep tadi. Lalu ini untuk karena ini gudang fasilitas, jadi untuk menyimpan barang-barang seperti perkakas, em, tangga, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada di bagian pameran tetap, yaitu bagian penyimpanan koleksi. Sebelah sini adalah display untuk menunjukkan artefak-artefak seperti buku dan juga eh, pernak-pernik kecil. Next. Bagian sini adalah tempat display untuk barang yang lebih besar seperti kuda-kudaan atau bahkan dudukan yang biasa dipakai oleh anak-anak ketika mereka eh, beranjak dewasa dan ada perayaannya. Next. Di sebelah sini itu adalah display untuk pernak-pernik lainnya juga seperti tempat untuk menyembah dan ada juga patung-patung. Next. Di bagian ini adalah display untuk barang-barang seperti Gucci. Juga di bagian belakang ada uh, display untuk koleksi-koleksi lainnya, serta ada sejarah yang ditulis di bagian atas yang bisa dibaca. Next. Di bagian ini adalah display untuk uh, mengarah ke scene seperti ini adalah scene alat-alat musik yang pada zaman itu digunakan dan dipakai untuk hiburan dari kesultanan. Oke. Selanjutnya ada perpustakaan. Ini adalah bagian eksteriornya dilengkapi dengan ramp untuk disabilitas pengguna kursi roda. Next. Ini adalah bagian interiornya. Di bagian ujung itu ada tempat untuk eh, pembaca anak-anak dan juga ada tempat untuk bisa storytelling di sana. Konsep perpustakaan ini sendiri menggunakan konsep duduk yaitu lesehan untuk mengambil budaya dari Indonesia sendiri. Lalu ada juga skylight yang digunakan di bagian atas sebagai pencahayaan alami dan juga pada sisi-sisi wallnya itu menggunakan
mayoritas glass untuk memaksimalkan pencahayaan alaminya. Next. Ini adalah sisi yang uh, berseberangan dengan yang tadi. Itu ada tempat untuk orang tua bisa bersantai dan juga bisa duduk karena tidak semua orang tua itu bisa tidak semua orang bisa duduk dengan lesehan. Jadi ada tempat untuk bisa duduk di sofa, ada juga coffee table dan ada juga display untuk majalah dan juga koran. Next. Ini adalah eksterior dari gudang koleksi dan lab konservasi. Mereka posisinya berseberangan sehingga lalu lalang untuk koleksi itu bisa dengan mudah karena pintunya juga ada di tempat yang berseberangan. Next, ini adalah interior dari gudang koleksi. Uh, saya menggunakan meja dan juga kursi yang menggunakan roda supaya mudah untuk mobilisasi dan digeser-geser jika ada pemindahan barang. Juga untuk koleksinya sendiri menggunakan rotary shelf sehingga bisa dengan mudah mencari barang-barang yang diinginkan. Ada juga rak sliding untuk poster-poster dan juga lukisan-lukisan yang lebih delicate. Next. Untuk lab konservasinya sendiri lebih mengutamakan space fungsionalnya yaitu untuk lab dan juga untuk penelitian. Jadi dilengkapi dengan meja-meja juga kursi-kursi yang ada rodanya dan ada area untuk sink, cuci tangan juga meneliti, ada area untuk mikroskop juga. Next. Untuk area auditoriumnya sendiri menggunakan desain step down. Jadi ada 3 lantai, 3 tingkat untuk tempat duduknya sendiri. Dan itu menggunakan bahan utamanya expose konkrit. Dan di bagian paling atas itu ada tempat untuk pengguna kursi roda sehingga mereka tidak perlu untuk turun ke bawah melewati tangga, jadi mereka bisa langsung menonton pertunjukan di area atas. Ini adalah tampak lebih detailnya untuk area seating dari auditoriumnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.